Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cinta Puspita dari Program Studi Pendidikan Kriya, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan pembahasan dari makalah yang berjudul Zaman Buddha di Nusantara, yaitu produk rupa Buddha di Nusantara dalam mata kuliah Sejarah Seni Kriya Indonesia di bawah bimbingan Bapak Indra Irawan SPD MPD. Pembahasan kita hari ini mencakup 4 bagian utama, yaitu pertama, sejarah masuk dan berkembangnya agama Buddha. Yang kedua, bentuk-bentuk produk rupa Buddha. Yang ketiga, makna simbolik dan fungsi karya rupa. Dan yang keempat, sintesis analitis mengenai identitas seni rupa Buddha Nusantara. Mari kita mulai dari bagian pertama, yaitu sejarah masuknya agama Buddha ke Nusantara. Agama Buddha diperkirakan masuk ke wilayah Nusantara sekitar abad ke-2 hingga ke-3 Masehi. Jalur masuknya adalah melalui jalur perdagangan maritim yang menghubungkan India, Tiongkok, dan Asia Tenggara melewati Selat Melaka. Pada abad ke-4 Masehi, arkeolog telah menemukan arca-arca bergaya Amaravati dan Gupta di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Ini merupakan bukti awal pengaruh Buddha di tanah kita. Kemudian, pada abad ke-7 hingga ke-13, kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dan menjadi pusat Buddhisme terkemuka di Asia. Catatan sejarah Tiongkok, I. Tesing, yang menjunjung Sriwijaya pada tahun 671 Masehi, menyebutkan bahwa lebih dari 1.000 biksu mendalami berbagai aliran Buddhisme di ibu kota Sriwijaya. Berlanjut ke abad ke-8 hingga ke-9, dinasti Syailendra membangun Candi Borobudur sekitar tahun 800 Masehi, yang kelak menjadi monumen Buddhis terbesar di dunia. Dan pada abad ke-13 hingga ke-15, era Majapahit menampilkan fenomena untuk berupa sinkretisme Siwa Buddha, di mana kedua tradisi agama ini hidup berdampingan secara harmonis. Selanjutnya, kita masuk ke bagian kedua, yaitu bentuk-bentuk produk rupa Buddha di Nusantara. Secara umum, produk rupa Buddha dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori utama. Pertama adalah arsitektur candi, yang merupakan representasi kosmologi dari konsep Gunung Meru dalam kepercayaan Buddha. Puncak pencapaiannya adalah Borobudur di Jawa dan Kompleks Muara Jambi di Sumatera. Kedua adalah relief, yaitu seni pahat naratif yang diukir di dinding candi. Borobudur memiliki total 6 km relief dengan 2.672 panel, menjadikan relief naratif terpanjang di dunia. Ketiga adalah arca atau patung Buddha, yang menggambarkan sosok sang Buddha dan para bodhisattva dalam berbagai pose dan mudra. Sikap tangan yang bermakna spiritual. Terdapat 2 fase pengaruh gaya India, yaitu gaya Amaravati dan gaya Gupta. Keempat adalah kriya logam berupa arca perunggu, vajra, dan ganta. Karya-karya ini dibuat dengan teknik cire, perdure, atau lost wax casting, teknik cetak lilin hingga yang hilang yang menghasilkan detail ukiran yang sangat halus dan presisi. Jika kita fokus pada arsitektur candi, mari kita bahas 2 situs paling penting. Kompleks Percandian Muaro Jambi merupakan situs Buddhis terluas di Indonesia, mencakup sekitar 2.600 hektar di sepanjang Sungai Batanghari, Jambi. Situs ini berfungsi sebagai pusat pembelajaran Buddhisme pada era Sriwijaya dan Melayu sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Sementara itu, Borobudur merancang berdasarkan konsepsi kosmologi yang terbagi menjadi 3 alam. Bagian paling bawah yaitu ada Kamadhatu, melambangkan alam nafsu duniawi dengan hukum karma dan sebab akibat. Di tengah ada Rupadaptu, terdapat 4 lorong dengan 2.672 panel relief yang menggambarkan proses pemurnian jiwa. Dan di paling atas ada Arupadatu, yaitu 3 teras melingkar dengan stupa induk melambangkan alam tanpa rupa dan kesempurnaan tertinggi. Menariknya, ada perbedaan gaya arsitektur antara Jawa dan Melayu. Candi di Jawa cenderung vertikal, dekoratif, dan menggunakan batu andesit. Sementara candi Melayu lebih masif, sederhana, dan menggunakan bata merah.
Sekarang kita bahas perkembangan gaya atau stilistika arca Buddha di Nusantara. Pada fase Amarafati, sekitar abad ketiga hingga kelima Masehi, arca-arca memiliki postur yang ramping dengan jubah tipis yang tampak transparan. Gaya ini merupakan pengaruh langsung dari India Selatan yang masuk melalui jalur laut. Kemudian fase Gupta pada abad kelima hingga ketujuh menampilkan proporsi tubuh yang lebih ideal dan ekspresi wajah yang lebih naturalis. Pengaruh ini berasal dari India Utara. Pada periode klasik Jawa pada abad ke-8 hingga ke-10, arca-arca menunjukkan proporsi yang sangat harmonis dengan ornamentasi yang kaya, memancarkan keanggunan spiritual yang kuat. Contoh indahnya adalah arca Dayani Buddha di Candi Mendut. Dan terakhir, gaya Sriwijaya dari Sumatera, yang merupakan perpaduan unik antara gaya Gupta dengan estetika lokal Sumatera. Salah satu contohnya adalah Bodhisattva Avalokitesvara dari Komering. Berikutnya kita bahas mengenai kriya logam Buddha, salah satu warisan seni kriya paling menakjubkan dari Nusantara kuno. Terdapat 3 jenis karya logam utama. Pertama yaitu ada perunggu yang ditemukan di berbagai situs di Jawa dan Sumatera. Salah satu contoh terkenal adalah Bodhisattva Avalokitesvara dari Pajeng, Bali. Kedua adalah Vajra, yaitu senjata ritual dalam tradisi Vajrayana berbentuk gada bergerigi yang melambangkan kilat dan kekuatan tak tergoyahkan. Ketiga adalah Ganta atau Ganta, yaitu lonceng ritual yang biasanya digunakan bersama Vajra. Ganta melambangkan persatuan prajna atau kebijaksanaan dengan upaya atau metode dalam praktik spiritual. Semua karya ini dibuat dengan teknik Cireperdue, teknik cetak lilin hilang yang memungkinkan para undagi atau pengrajin Nusantara kuno menghasilkan detail yang halus. Teknik ini adalah bukti nyata betapa tingginya keahlian metalurgi nenek moyang kita. Kita lanjutkan ke pembahasan relief. Candi Borobudur memiliki total 6 km narasi relief dengan 2.672 panel, menjadikannya koleksi seni pahat naratif Buddha terkaya di Nusantara, bahkan di dunia. Relief Borobudur menampilkan 4 tema besar, ada Lalita Vistara, kisah kehidupan Sang Buddha, Jataka, kisah kehidupan Buddha di masa lampau, dan ada Avadana, kisah-kisah para bodhisattva dan orang suci, serta Gandavyuha, kisah perjalanan spiritual mencapai pencerahan. Fungsi utama relief adalah sebagai media pendidikan moral dan spiritual melalui praktik pradaksina, yaitu berjalan mengelilingi candi sambil membaca kisah-kisah yang terpahat. Selain Borobudur, relief Buddha juga dapat ditemukan di Candi Pawon, Mendut, dan Ngawen di Jawa, serta Muara Takus dan Muara Jambi di Sumatera. Kita memasuki bagian ketiga yaitu makna simbolik dan fungsi karya rupa Buddha. Terdapat 4 fungsi utama yang saling berkaitan. Fungsi pertama adalah ritual dan keagamaan. Arca Buddha bukan sekadar karya seni biasa, ia diperlakukan sebagai wadah kehadiran kekuatan spiritual. Arca dipuja melalui abhiseka atau upacara pemandian ritual, dipersembahkan sesaji dan dijadikan perantara antara dunia manusia dengan dimensi spiritual. Fungsi kedua adalah kosmologis. Candi adalah model miniatur alam semesta. Perjalanan seorang peziarah dari dasar hingga puncak Borobudur menjadi sebuah metafora perjalanan spiritual dari dalam alam nafsu duniawi menuju pencerahan sempurna. Fungsi ketiga adalah legitimasi, yaitu kekuasaan politik. Raja yang membangun Candi Megah sedang menunjukkan kekuasaan dan kesuciannya. Dalam tradisi yang disebutkan Dewa Raja, penguasa digambarkan sebagai bodhisattva atau bahkan dewa. Ini adalah strategi legitimasi kekuasaan yang lazim di seluruh Asia Tenggara klasik. Dan fungsi keempat adalah sosial kemasyarakatan. Kompleks candi juga berfungsi sebagai pusat pembelajaran, perpustakaan, dan sangha atau komunitas di Sriwijaya. Kompleks Candian berperan sebagai institusi pendidikan internasional yang menerima murid dari berbagai penjuru Asia.
Salah satu aspek paling menarik dari arca Buddha adalah mudra, yaitu sikap tangan yang memiliki makna simbolik spesifik. Kita akan membahas beberapa mudra yang paling penting. Yang di sini ada Bumi Sapar Samudra, yaitu jari menyentuh bumi sebagai saksi pencerahan. Ini menggambarkan momen ketika Sang Buddha mencapai pencerahan sempurna. Selanjutnya ada Dina Mudra, kedua tangan di atas pangkuan dengan telapak menghadap ke atas, melambangkan samadhi atau meditasi yang sangat dalam. Selanjutnya ada Varada Mudra, tangan kanan terbuka menghadap ke depan, bermakna kemurahan hati dan pemberian. Selanjutnya ada Abhaya Mudra, tangan terangkat dengan telapak menghadap ke depan, melambangkan perlindungan dan ketentraman. Selanjutnya ada Vitaka Mudra, ibu jari dan telunjuk membentuk lingkaran, bermakna pengajaran dan penjelasan. Ada Dhamma Cakra Mudra, kedua tangan di depan dada memutar roda Dharma, yang berarti mengajarkan Dharma. Ada juga Anjali atau Namaskara Mudra, yaitu telapak tangan dirapatkan di dada sebagai tanda penghormatan. Ada Karana Mudra, telunjuk dan kelingking tegak digunakan untuk mengusir roh jahat. Dan Uttara Bodhi Mudra, jari-jari terjalin dengan dua telunjuk menunjuk ke atas, melambangkan pencerahan tertinggi. Jadi setiap sikap tangan pada arca Buddha bukan sekedar pose, ia membawa pesan spiritual yang dalam. Kita sampai di bagian keempat dan terakhir dari pembahasan, yaitu sintesis analitis mengenai identitas seni rupa Buddha Nusantara. Berdasarkan kajian Haryani Santiko tahun 2016, seni rupa Buddha Nusantara merupakan hasil dari apa yang disebut akulturasi kreatif. Artinya seniman Nusantara bukan sekedar meniru model India, mereka secara aktif menafsirkan ulang dan menciptakan bentuk-bentuk baru yang mencerminkan nilai estetika lokal. Menurut Sabtono pada tahun 2019 juga mencatat adanya variasi regional yang khas. Tradisi seni Buddha Jawa cenderung lebih ornamental dan naratif, sementara tradisi Sumatera atau Melayu lebih masif dan sederhana. Kedua gaya ini memiliki identitas masing-masing yang saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Dan yang paling membanggakan menurut Sekmono tahun 2017 adalah inovasi kosmologis Borobudur. Konsepsi alam semesta dalam ajaran Buddha diterjemahkan ke dalam arsitektur dengan cara yang sangat orisinal. Bahkan Borobudur dianggap sebagai penafsiran terbaik dan paling orisinal dari kosmologi Buddha, tanpa pendanaan bahkan di India sendiri sebagai tempat lahirnya agama Buddha. Sebagai penutup, izinkan saya merangkum poin-poin utama dari pembahasan kita hari ini. Pertama, agama Buddha masuk ke Nusantara pada abad kedua hingga keempat Masehi melalui jalur perdagangan maritim dan mencapai puncaknya melalui kerajaan Sriwijaya dan dinasti Shailendra. Kedua, produk rupa mencakup 4 kategori, yaitu arca, relief, arsitektur candi, dan kriya logam seperti arca, perunggu, vajra, dan ganta. Ketiga, sikap karya rupa memiliki fungsi yang berlapis, ritual dan keagamaan, kosmologis, legitimasi kekuasaan politik, serta sosial kemasyarakatan. Yang keempat, seni rupa Buddha Nusantara bukan sekedar turunan atau tiruan dari India, melainkan sebuah tradisi yang orisinal dengan identitas dan karakternya sendiri. Dan kelima, Borobudur adalah mahakaryanya, monumen Buddha terbesar dan paling orisinal di dunia yang telah diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1991. Demikianlah presentasi saya mengenai zaman Buddha di Nusantara. Saya berharap pembahasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang betapa kayanya warisan seni dan budaya leluhur kita. Apabila ada pertanyaan atau masukan, saya dengan senang hati akan menerimanya. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman. Sebelum saya tutup, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bye! I just had to let you know you're